آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail fima utiya min jawami'il kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din muttafaqun alaih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman thayyibah. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tamim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada operatornya. Hadirin ingkang rawuh wonten ing mriki majelis rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ta'lim yang insyaallah barokah manfaat dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan senantiasa menambah kepada kita nikmat-nikmat yang lain, membuka kepada kita nikmat-nikmat yang lain, yang itu akan menjadi modal kita untuk bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlindungi dari rasa kufur, dari nikmat-nikmat Allah, karena kufur atas nikmat itu sangatlah berat siksanya. Dan selanjutnya salawat dan salam marilah kita senantiasa menghadiahkan doa yang indah tersebut kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Hal itu kita lakukan yang pertama karena mentaati perintah Allah untuk membaca sholawat kepada beliau, yang artinya berarti kita beribadah dengan membaca sholawat. Yang kedua, karena kita berterima kasih kepada beliau yang telah menyampaikan wahyu-wahyu Allah tanpa ada yang disembunyikan, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang menjadi tuntunan kita untuk menggapai ridha Allah, dan mana yang menjadi larangan kita supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Dengan demikian kita hidup dengan pegangan yang jelas, petunjuk hidup yang jelas, dan kita punya harapan yang jelas pula, yakni beruntung di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Dan yang ketiga, kita membaca salawat dan salam tidak lain adalah karena kita ingin diakui sebagai umat beliau, sehingga kita punya kesempatan untuk mendapat syafaat beliau sejak hidup di dunia pindah ke alam transisi, yakni alam kubur, hingga bangkit kembali di alam akhirat kelak. Dan dengan adanya syafaat ini kita hidup lebih punya harapan. Kita akan menjalani hidup ini dengan riang gembira karena harapan untuk bejo, beruntung di dunia, di alam kubur, dan di akhirat itu lebih besar dibanding dengan umat-umat yang lain. Oleh karena itu kita berterima kasih, kita mengajukan permohonan itu dengan membaca sholawat, yang tentu saja bacaan itu tidak hanya saat ini saja. Semoga kita bisa melambungkan membaca sholawat sebagai pembuktian bahwa kita serius sungguh-sungguh untuk berharap menjadi umat beliau. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dan selanjutnya tidak lupa marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita sebagai rangkaian rasa syukur kita, yakni kepada para beliau yang sudah mewariskan hasil perjuangannya dalam dakwah Islam di tanah Jawa ini, khususnya Jawa Timur, khususnya Nusantara pada umumnya, di mana para beliau telah membawa Islam yang sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW, di mana Islam yang diajarkan adalah Islam yang berdampingan dengan umat yang lain. Seperti halnya Nabi berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani waktu di Madinah, kita juga berdampingan dengan umat dengan tetap memegang teguh petunjuk Al-Quran. Siapa kaum Yahudi dan Nasrani itu dan bagaimana kita bersikap, itu sudah jelas dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Dengan demikian kita bisa menjalani agama Islam ini tanpa rasa takut, rasa terancam, rasa permusuhan yang bisa mengganggu kedamaian kita dalam menuntut ilmu, dalam membina
rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan cara berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah menancapkan dasar-dasar kehidupan Islam di negara Darussalam ini semenjak sebelum lahirnya Indonesia. Dan terkhusus kepada beliau Murabbi Ruhina Raden Rahmatullah Sunan Ampel, yang sampai saat ini banyak sekali orang yang ingin mendapat bimbingan beliau meskipun tidak secara fisik, yang telah nyata-nyata memberi warisan tinggalan berupa infrastruktur dakwah, yakni Masjid Ampel ini dan seluruh perlengkapannya sejak zaman Majapahit sampai sekarang. Alhamdulillah masih lestari dan dakwah itu terus bergaul hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Maka dari itu, marilah kita memberi hadiah kepada para beliau dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan derajat beliau di sisi Allah lebih ditinggikan, dimuliakan lagi, dan kita lebih bisa mendapat manfaat lagi, dan kemanfaatan ini diberi Allah lestari ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa taqarruban wa ta'abbudan ila Allah wa tawassulan li hadratin nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'i malaikatil muqarrabin wa faradiin wa hamalatil 'arsy, khususan Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Azrail, wa ila jami'i malaikatil ardi was samawat, wa jami'i hadrati awliyaillah min awliya, khususan min awliya Nusantara wa awliya Jawiyah, wa ila jami'i sadatil awliya, khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, nawwarallahu nurahum wa rafa'a darajatihim wa nafa'ana bi barakatihi wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din minal ulama'il 'amilin as-salihin wa jami'il musannifin wa mu'allifin wa mufassirin wa muhaddithin, wa khususan di imamina Imam Syafi'i wa ashabihi wa man salaka tariqahu min tariqati ta'lim wa ta'allum fi ulumi syariah, wa jami'i man salaka tariqatil ulum min ulumid diniyah, wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina
khususan di jami' arwahi ulama'i hadhihi dairah Ampel wa Surabaya wa ghairihim wa man salaka tariqahu wa masalikahu min tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyatil islamiyah wa ta'atil islamiyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila jami'i arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu 'alaina min dhurriyyatina ولجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات التي آدم إلى يوم القيامة خصوصا لجميع أرواح أهل مقبرة أحبار غفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga menjadi amal hasanah makbulah bagi kita dan bermanfaat untuk diri kita khususnya dan semua ahli kubur yang kita kirimi hadiah Fatihah tadi. Selanjutnya kita melanjutkan kajian kita di Kitabul Hudud di fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun. Wa idza qadhafa ghayrahu biz-zina fa 'alaihi haddul qadfi bi thamaniyati syara'ita. Pasal ini menerangkan tentang konsekuensi dari seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Barang siapa yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dia akan dihukum. Apa hukumannya? Nanti akan diterangkan di pembahasan selanjutnya. Asalkan memenuhi 8 syarat yang akan kita sebutkan. Menuduh ini contohnya seperti ketika ketemu dengan orang, terus kita ngomong, "Hei pezina," itu sudah menuduh namanya. Entah itu kepada orang laki-laki maupun orang perempuan. Atau kita menghapus nasab dari seseorang, kita menuduh dia bukan dari nasab bapaknya yang sudah kita tahu, yang sudah dikenal banyak orang. Ya. Kamu ini bukan keturunan ini, gitu ya. Terus dibelokkan ke keturunan yang lain, umpama saja. Atau meniadakan saja.
meniadakan nasab yang sudah dikenal. Sebenarnya dia Fulan bin Fulan bin Fulan, terus diputus, kamu ini bukan keturunannya si Fulan itu. Berarti kan dia menganggap dia itu anak zina, anak hasil dari perbuatan zina. Nah itu juga termasuk kategori menuduh ibunya berzina dan lain sebagainya yang bisa umpama kayak menuduh kamu ini anak jadah, anak haram, itu sama halnya menuduh ibunya berzina, dan itu disebut qadzaf. Ketika kita melakukan qadzaf maka ada konsekuensinya. Tapi sebelumnya persyaratan dalam qadzaf ini adalah ada 8 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah persyaratan bagi si penuduh atau qadzif namanya. Salah satu minha fil qadzif. 3 syarat ini dihubungkan dengan penuduh. Apa itu syarat 3 yang dihubungkan kepada penuduh zina? Wa huwa ayyakuna balighan, yang pertama baligh, aqilan, yang kedua berakal sehat, wa alla yakuna walidan lil maqdhuf, yang ketiga dia predikatnya atau apa itu namanya, statusnya bukanlah orang tua dari yang dituduh zina. Kalau orang tuanya yang menuduh anaknya zina, maka tidak dikenai haddul qadzaf. Kenapa? Wong membunuh saja, orang tua membunuh anaknya itu saja tidak dikisos, tapi diberi hukuman yang lain, tidak dikisos, tidak dihukum bunuh. Maka di dalam had ini juga berlaku semacam itu, disamakan dengan hukum kisos tadi. Itu persyaratan dari pihak penuduh, harus terpenuhi 3 hal tadi itu. Wa khamsatun fil maqdhuf, sementara yang 5 persyaratan dalam kasus tuduhan zina ini disematkan kepada orang yang dituduh zina. Apa saja itu 5 hal yang menjadi syarat maqdhuf? Yang pertama, ayyakuna musliman, dia harus orang Islam. Yang kedua, balighun, dia harus orang dewasa. Kalau anak-anak orang kafir itu tidak memenuhi syarat haddul qadzaf. Terus aqilan, dia sudah berakal sehat, berakal sempurna, sehingga anak kecil yang dituduh zina maka hal itu tidak cukup syarat untuk dijatuhi had qadzaf bagi penuduhnya. Terus selanjutnya hurra, yang dituduh itu harus orang yang merdeka statusnya, bukan budak. Dan yang kelima, afifan, orang tersebut haruslah orang yang terhormat. Apa ini terhormat? Ya, dia itu terkenal dengan orang yang baik-baik, ya, orang yang tidak ada yang pernah menyaksikan dia berzina, apalagi sampai dihukum had zina, ya, berarti dia orang yang memang benar-benar menjaga kehormatannya, ya. Kalau orang yang dituduh ini orang yang sudah pernah terpidana zina, alias kalau istilah kita residivis, ya, kambuhan. Jadi pernah diputuskan dan dihukum dengan hukuman zina, terus dituduh zina. Nah ini dia tidak termasuk afifan, ya. Dia tidak termasuk afifan, sehingga tidak terpenuhi syarat untuk dihad qadzaf.
Itu persyaratan-persyaratannya. Dan ini yang rentan terjadi itu kalau antara suami istri biasanya. Ya, kamu selingkuh. Nah, itu ya biasa. Nuduh-nuduh selingkuh. Terus dalam tuduhan itu ada kata-kata kamu berzina. Nah itu baru, kalau selingkuh kan masih belum zina. Nah itu ya. Kalau sampai kamu berhubungan badan dengan orang itu apa saja. Nah, disinilah berlaku hukum haddul qadar. Jadi menuduh orang berzina itu termasuk tindakan kriminal, tindakan yang tidak terpuji, maka oleh syariat dihadang oleh hukuman. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak gampang menuduh orang lain berzina. Ya. Sudah sering disampaikan oleh siapapun, memang dosa zina ini adalah dosa besar dan sangat merusak jiwa dari seorang muslim. Tapi berzina ini dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzina bisa langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Pemberi ampun, sehingga orang yang berzina ini lebih terbuka kesempatan untuk bertobatnya dibanding yang lain. Umpama berani sama orang tua, atau ini dosa besar yang paling diremehkan banyak orang, padahal itu sangat sulit taubatnya, apa? Ghibah, gosip, ngerasani orang, ya toh? Siapa yang merasa keberatan untuk ngerasani orang? Gak ada kan? Padahal dosanya berat, besar. Taubatnya lebih sulit daripada dosa zina. Tapi ya jangan terus mending aku zina tapi gak tau ngerasani, ya jangan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita juga harus menjaga diri dari dosa yang seperti itu ya. Dosa yang kita anggap gampang padahal berat, kita anggap remeh padahal berat, ngerasani orang ya. Terus ada yang menyelewengkan kalau ngerasani itu loh, yang saya bicarakan ini adalah fakta, bukan fitnah loh. Ya fakta itu yang disebut ngerasani ya, bukan yang non fakta. Kalau non fakta namanya fitnah, lebih ada komplikasi lagi itu dosanya. Ya dosa ngerasani, ya dosa fitnah. Kalau ngerasani ini kita membicarakan tentang saudara kita yang sesama muslim, yang apabila orang yang bersangkutan tahu dengar apa yang kita bicarakan tentang dia akan marah, tidak suka. Nah itu ngerasani namanya ya. Umpama kita membicarakan orang, dia itu sholatnya itu tiap malam 40 rakaat, sholat sunnah yang tahajud mulai habis isya sampai jam 2 malam. Umpama ada orang yang membicarakan si A gitu ya. Terus ketika si A dengar tentang hal itu, dia nggak suka ya. Kenapa ngomongnya aku kayak mana itu? Dari kena penyakit sum'ah, ujub dan lain-lain. Padahal ini yang dibicarakan apa? Perbuatan baik, gitu. Tapi dia nggak suka kalau itu dibicarakan. Itu pun kategori ngerasa. Sehingga kita belajarlah untuk membatasi diri membicarakan orang lain apapun ya, tentang apapun. Mending kita sibuk metani
diri sendiri. Itu lebih menyelamatkan, ya. Itu lebih menyelamatkan diri kita. Kita nggak usah terlalu menganggap segala sesuatu itu bisa kita atur dengan akal kita, ya. Akal kita ini kemampuannya sangat terbatas, ya, sangat terbatas, sehingga kita harus menyandarkan segala perkara kepada yang maha mampu. Berarti kita harus takarrub, dekat kepadanya dan memanjatkan permohonan-permohonan. Nanti Allah sendiri yang akan ngatur bagaimana itu. Allah sendiri yang akan ngatur. Jadi kita kalau berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, lingkungan kita, negara kita, dan dunia Islam secara keseluruhan. Jadi tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, ya. Bahkan kalau kita memintakan ampun itu tidak hanya untuk yang hidup, yang mati mulai Nabi Adam sampai besok hari kiamat itu kita doakan, ya kan? Nah, seperti itulah orang Islam, ya. Kalau berdoa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, nanti Allah yang akan turun tangan, ya, untuk menata semuanya. Jadi zaman Nabi pun di antara para sahabat ada yang zina, ada yang suka mabuk-mabukan, ada. Jadi nggak kok semua sahabat Nabi itu alim semua, aktif ke masjid semua, tidak, ya, tidak seperti itu. Kehidupan Nabi seperti kehidupan kita ini, ya, semuanya diatur sambil jalan. Ada masalah dilaporkan, diselesaikan. Ada masalah dilaporkan ke Nabi, diselesaikan. Dan sekarang pewaris Nabi adalah para ulama, para kiai. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang berhubungan dengan syariat, akidah, akhlak, apalagi hakikat, syariat, ma'rifat dan lain-lain, ya, kita harus punya guru yang bisa kita mintai petunjuknya, ya. Jangan dipikir sendiri, nggak akan mampu, apalagi cuma cari di Google. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan kita, nggak pakai cari ilmu tentang paham, membaca literasi yang manual gini, nggak pernah baca, cuma Google tok. Nah ini padahal dalam Google itu satu kata bisa menyajikan puluhan menu, ya. Umpama kita ngetik pecel itu aja, wah itu bisa apa saja itu, ya. Bisa nasi pecel, bisa jeruk pecel, bisa pecelan mujair, apa saja yang ada pecelnya. Kalau kita tidak punya ilmu sama sekali terus buka Google, ya tersesat kita, ya. Jadi jangan menggampangkan sesuatu, nggak usah guru. Karena ketika kita tidak punya guru, hanya baca sendiri, apalagi dari Google, maka setan akan sangat bergembira karena dia akan menawarkan diri secara sukarela menjadi gurunya. Nah itu, ya, hati-hati, ya. Baik, kita kembali selanjutnya. Wa yuhaddu al-hurru tamanina wal abdu arba'ina. Seorang penuduh zina apabila dia merdeka, bukan budak, maka hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Ya lumayan 80. Dicambuk 80 kali. Kalau di negara kita apa hukumannya? Ada nggak? Nggak ada, ya.
Pirang-pirang banyak sekali orang terjerumus menuduh orang lain berzina tanpa ada konsekuensi yang ditanggung. Wah, ini yang bahaya. Nanti jangan-jangan kita tertarik untuk melakukannya. Orang kalau hukuman ya kok kalau saya nyampoi aku sampai 80. Loh, itu apa namanya? Tantangan kita sebagai umat Islam di daerah Darussalam itu ya, di mana umat Islam tidak punya wewenang penuh dalam menentukan hukum positif. Ya, hukum positifnya ditentukan oleh pemerintah negara, yang mana negara tidak hanya mengakui Islam sebagai satu-satunya agama dan kepercayaan. Jadi itu tantangan bagi umat Islam Indonesia, bagaimana saya mengendalikan diri saya. Ya. Apakah jelek kondisi seperti ini? Ya enggak. Ya. Tidak jelek. Bahkan zaman Nabi di awal-awal di Mekah, bagaimana kondisinya? Nabi malah dimusuhi, dizalimi, dianiaya, bahkan sampai dimiskinkan. Padahal Nabi termasuk orang kaya sebelumnya, ya, orang kaya yang dimiskinkan. Siti Khadijah sebelumnya orang kaya, terus dimiskinkan, diembargo oleh pamannya Nabi sendiri. Terus apakah pada saat itu para sahabat yang mengikuti Nabi orang jelek? Ya enggak, ya. Jadi kondisi apa yang ada di sekitar kita itu tidak mempengaruhi kualitas seseorang. Ya. Ketika melakukan kebaikan, dia akan mendapat balasannya. Ketika melakukan keburukan, dia akan mendapat balasannya. Tetap ya, dihukum oleh pemerintah ataupun tidak, dia akan mendapat balasannya. Kalaupun dia menerima hukuman yang tidak sesuai dengan syariat, maka hukuman itu belum menghapus dosanya. Ya, umpama orang membunuh, kan hukumannya apa? Dibunuh loh secara syariat. Terus oleh negara dipenjara 10 tahun. Setimpal nggak dengan hukuman kisos? Tidak kan? Berarti dosa dia membunuh tadi itu belum diampuni oleh Allah kecuali dia tobat. Ya, tobatnya itu ya minta ampun kepada minta maaf kepada keluarganya. Kalau keluarganya minta tebusan ya dibayar, kalau mampu dirundinglah bagaimana sebelum tobat kepada Allah, karena ada hubungannya dengan sesama manusia. Jadi harus diselesaikan dengan manusianya, itu baru menyelesaikan kepada Allah. Karena selama kita tidak mau menyelesaikan dengan manusianya, apapun yang kita lakukan untuk bertobat kepada Allah itu sia-sia semua. Ya. Kenapa? Karena kita meminta ampun atas dosa yang kita tidak mau memperbaikinya. Ya, kita tidak mau memperbaikinya. Nah, bagaimana Allah mengampuni? Oh, dia saja nggak mau memperbaiki. Ya, apalagi tidak mengakui. Pokoknya istighfar 1000 kali, 1.000.000 kali tanpa ada dosa ini, ya Allah saya minta ampun, dosa ini ya Allah, ya nggak bisa diampuni. Ini kamu minta ampun yang mana ini? Ya. Jadi biasakan kalau kita melakukan dosa langsung minta ampun, sebutkan dosanya. Ya, insya Allah itu Allah segera mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang bisa saya sampaikan.